Dan saya Rian. Kami berdua lagi menunggu dipanggil untuk screening menjelang vaksinasi di Gedung Yaya Sudarso, Paroki Duren Sawit, Santa Ana, Jakarta Timur. Hai semuanya, terutama penyandang disabilitas yang senasib dengan kita. Bagaimanakah kondisi kesehatan Anda? Semoga Anda baik-baik saja ya. Meskipun lonjakan kasus COVID-19 kembali merajalela di Indonesia. Nah, kali ini kami berdua akan membahas tentang COVID, dari awal munculnya COVID-19 sampai vaksinasi COVID-19. Nah, berikut ini cerita yang saya sampaikan. Bagaimana sikap kita terhadap pandemi COVID-19 yang kian merajalela hingga saat ini? Mari kita simak bagaimana perkembangan kasus COVID-19 dari awal mula COVID-19 itu berada sampai adanya vaksinasi COVID-19. Oke. Kalau begitu, pandemi COVID-19 itu dimulai dari Wuhan di Cina, merupakan pusat COVID-19 atau yang disebut Coronavirus Disease 2019. Dan ini terjadi mulai tanggal 31 Desember 2019. Pada awal tahun 2020, dunia menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Bahkan COVID-19 masuk ke Indonesia itu pada bulan Maret 2020. COVID-19 itu masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif corona. Ketika itu orang rame-rame memborong masker dan hand sanitizer sampai langka dan mahal. Pasca pengumuman 2 warga negara Indonesia yang positif virus corona baru, masyarakat beramai-ramai memborong masker yang ada di pasaran. Kini sejumlah daerah mengaku telah kehabisan stok masker. Jika pun ada, harganya sudah meningkat tajam. Sejak 14 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pandemi COVID-19, yaitu untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aturan COVID-19. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka tidak diperbolehkan untuk berkerumun untuk mencegah penularan COVID-19. Bagaimana dengan kondisi di sekitar kita? Ternyata masih banyak juga yang masih suka berkerumun. Apalagi di restoran, di mall, di tempat keramaian, dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya. Berkerumun itu bikin orang tertular
COVID, nggak taat sama protokol kesehatan, bisa tertular. Itu bikin penyakit Yang yang luar biasa. Sampai saat ini ada varian Delta COVID-19 yang berasal dari India. ada varian lagi COVID-19 yang berasal dari Inggris dan negara-negara lainnya. Hati-hati loh, varian Delta masuk ke Indonesia. Pada bulan apa? Bulan Mei. Kasus COVID-19 India lonjak setelah lonjak. Kita mau membahas tentang vaksin. Siapa yang sudah divaksin dan siapa yang belum divaksin? Kami berdua tentunya sudah divaksin dong. Vaksin pertama yaitu AstraZeneca. Dengan vaksin ini kita bisa mencegah dan memutus penularan virus corona yang ada hingga saat ini. Apalagi lonjakan kasus COVID-19 itu semakin merajalela terus. Bahkan tanggal 24 Juni Ada 20.000 kasus COVID-19. Sudah sampai angka yang mengerikan. apalagi ada satu tenaga medis rumah sakit darurat Corona Wisma Atlet meninggal dunia karena terpapar virus corona. Baik, kalau begitu saya akan membahas tentang vaksin yang kami berdua suntik. Vaksin AstraZeneca. Itu rentang waktu antara vaksin 1 dan vaksin 2-nya itu 12 minggu. Tanggal 24 Juni kemarin, kami berdua udah divaksin untuk pertama kalinya, dan vaksin keduanya tanggal 16 September 2021. Rencananya sih kami berdua divaksin lagi untuk terakhir kalinya. Setelah divaksin, kita diobservasi terlebih dahulu. Sebelum divaksin, dicek suhu tubuhnya, di screening, ditensi, diperiksa kondisi kesehatannya, baru kita diberikan vaksin. Setelah divaksin, diperiksa suhu tubuhnya, diperiksa tensinya, dan diperiksa lain. Ya, Gimana rasanya kalau kami berdua udah divaksin? Rasanya gimana tuh? rasanya muncul pegel-pegel atau kemeng, bengkak di daerah yang disuntik, terus sakit kepala. Saya nggak sakit kepala loh. Dan untung dikasih obat paracetamol sama panitia yang menyelenggarakan vaksin di gereja Santa Ana, Paroki Duransoy. Tepatnya di gedung Yos Sudarso. Bagaimana dengan Anda? Bagi- Di sini banyak isu yang berupa adanya berita hoax tentang vaksin mengandung Babi.
babi. Ada lagi. Apa lagi? Yang mengandung chip. Terus ada lagi isu hoax yang apalagi yang isu hoax tentang vaksin ini berbahaya, bikin orang meninggal, bikin orang pusing dan lainnya. Itu hoax ya, fake news. Vaksin itu aman kok, halal. Jokowi aja sudah membuktikan. Terus yang lain gimana? Terutama yang disabilitas. Kami berdua sudah membuktikan pertama kali untuk divaksin COVID-19. Karena vaksin itu gratis, Aman dan halal. dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu juga gratis.